izin perubahan status dari sekolah tinggi menjadi institut atau menjadi universitas seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Acep Ridwan Maulana dalam program Ngopi Ngobrol Pendidikan Islam. Kali ini kita akan mengundang tamu yang luar biasa, yaitu beliau merupakan seorang Ketua Stitnu Al-Farabi Pangandaran. Kita panggil saja yang terhormat Bapak Dr. Dasep Ubaidillah MPD. Pak Dasep ini merupakan seorang ketua Stitnu Al-Farabi dan juga punya beberapa kesibukan yang lain, apa ya? Ya. Menjadi ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Pangandaran, kemudian aktif di Nahdlatul Ulama dan aktif juga di sebuah partai politik, apa ya? Pertama memang tujuan saya itu berkiprah di beberapa lembaga itu. Pertama yaitu ingin mengamalkan sebuah keterangan khairunas anfa'um linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat untuk sama manusia. Saya itu aktif di beberapa lembaga itu dalam rangka untuk menjalankan keterangan khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi sesama manusia. Jadi selain saya sebagai pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah NU Al-Farabi Pangandaran yang notabene merupakan perguruan tinggi Islam pertama dan perguruan tinggi yang menjadi perintis di daerah Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran yang memiliki cita-cita yang mulia, yaitu untuk mencetak para intelektual, para akademisi baik dengan basic dari prodi manajemen pendidikan Islam dan pendidikan Islam anak usia dini dan prodi lainnya. Yang tentunya mungkin ini perlu suatu aktivitas yang dan pemikiran dan upaya yang cukup ekstra gitu ya, untuk bagaimana bisa mencetak sarjana yang berkualitas. Baik Pak, boleh saya potong Pak ya? Kan Ya. Bapak baru dilantik Lebaran kemarin, apa ya? Ya. Sambil lebih halal. Nah, untuk program setahun Pak, tahun pertama di kepemimpinan Bapak, kira-kira apa Pak yang jadi prioritasnya gitu Pak? Pertama, untuk tahun pertama ini saya ini memprioritaskan yaitu perbaikan peringkat akreditasi dari prodi MPI dan prodi PIAUD. Yang awalnya yaitu peringkatnya C atau baik menjadi minimalnya B atau baik sekali. Yang mana saya semenjak dilantik sudah menugaskan kepada tim akreditasi baik prodi MPI dan PIAUD untuk mulai sudah bekerja ya secara maksimal, dan juga banyak konsultasi kepada para ahli-ahli ya, ahli-ahli yang sudah terbiasa dalam mengelola perguruan tinggi secara profesional, dan juga melakukan studi banding kepada perguruan tinggi yang sudah terakreditasi baik sekali dan unggul, supaya target di bulan Juli nanti ya untuk prodi PIAUD kita mendapatkan peringkat minimal baik sekali, dan nanti untuk prodi MPI
kita targetkan di bulan September juga itu mendapatkan peringkat minimal baik sekali. Berarti PAUD Juli, MPI September ya Pak. Iya, insya Allah. Lalu untuk 2 prodi lagi Pak, untuk prodi BKPI dan MBS itu gimana Pak? Ya, itu tentunya sedang kami perjuangkan karena saat ini untuk pengajuan prodi bimbingan konseling pendidikan Islam dan manajemen bisnis syariah, lalu ahwal sasiah dan juga akuntansi syariah itu sudah kita daftarkan, sudah kita upload di akun Dirjen Diktis dan juga sudah masuk ke Ban PT yang saat ini juga masih dalam tahap verifikasi dan penilaian oleh asesor, yang mudah-mudahan insya Allah tahun ini sudah bisa terbit akreditasi untuk 4 prodi yang kita ajukan. Amin, Ya. amin. Karena memang kalau 4 prodi ini sudah akreditasi dan sudah terbit izin operasionalnya, maka insya Allah gitu kan, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah ini bisa bertransformasi menjadi Institut Agama Islam NU Al-Farabi Pangandaran. Berarti menjadi IAINU ya Pak ya? Insya Allah menjadi IAINU Al-Farabi Pangandaran dengan 3 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Tarbiyah, lalu Fakultas Ilmu Syariah, dan Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, seperti itu. Untuk targetnya Pak itu tahun berapa kira-kira Pak beralih statusnya? Kita menargetkan itu tahun 2025 kita ingin sudah menjadi institut ya, karena kalau untuk tahun 2024 mungkin kita itu masih banyak hal yang perlu dipersiapkan gitu kan, perlu dipersiapkan. Kalau untuk lahan, alhamdulillah kita sudah punya sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh pihak Diktis, bahwa kalau menjadi institut itu minimal harus memiliki lahan seluas 10.000 meter persegi. Kita sudah punya di dekat Rengkenyen Tijulang tanah seluas 11.400 meter persegi. Dan insya Allah tahun ini kita sudah akan mulai pembangunan kampus 2 seperti itu insya Allah. Baik. Untuk nanti dalam rangka kita itu mengajukan perubahan bentuk ke institut seperti itu. Baik. Terus Pak, kalau berbicara soal kepemimpinan apa ya, kan setiap orang, setiap masa harus ada ciri khasnya masing-masing gitu Pak. Nah kira-kira yang akan Bapak jalankan itu Pak, ataupun apa sih yang akan menjadi pembeda antara Stitnu di tangan Bapak dan di tangan kepemimpinan sebelumnya gitu Pak? Baik, tentunya setiap orang itu memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda seperti itu ya. Jadi kalau saya tentunya dalam memimpin Stitnu Al-Farabi ini, pertama yaitu meneruskan hal-hal yang sudah baik di bawah kepemimpinan dari Pak Asep Saifur Rahman. Yang kedua, saya itu memiliki gaya kepemimpinan itu banyak merangkul semua pihak ya, baik pihak internal ataupun eksternal seperti itu ya. Dan kita itu melakukan banyak pendekatan kepada semua orang, kepada masyarakat
dengan tanpa memandang latar belakang seperti itu ya. Latar belakang apakah dari latar belakang akademisi atau non akademisi, kita rangkul semuanya seperti itu, eh, supaya apa? Supaya nantinya kita ini semakin kaya wawasan ya, eh, yang nantinya bisa dikembangkan di sekolah tinggi yang kita kelola ini seperti itu ya. Karena eh, yang tahu kebutuhan dari masyarakat sebetulnya bukan kampus tapi masyarakat sendiri Mhm. gitu. Makanya perlu kita ini turun ke masyarakat, dekat juga dengan tokoh-tokoh masyarakat juga, kita merangkul mahasiswa sebagai suatu bagian dari stakeholder di Institut Al-Farabi, dosen-dosen juga pihak pemerintah seperti itu, supaya ketika kita turun ke masyarakat, kita menyerap informasi dari masyarakat apa sih yang mereka butuhkan ya dari alumni Institut Al-Farabi, maka kita sampaikan dan kita akan buat programnya seperti itu ya. Walaupun kita prodinya MPI dan PIAUD Mhm. ya, eh, kalau ada kebutuhan masyarakat, contohnya masyarakat butuhkan seorang sarjana yang ahli di bidang IT, kenapa tidak? Kita juga nanti akan itu akan membekali gitu ya mahasiswa MPI dan PIAUD itu skill di bidang IT seperti itu ya. Termasuk juga mungkin tidak ada salahnya kita juga akan membekali mereka juga, tentunya di luar kurikulum yang sudah baku gitu kan, untuk prodi MPI, prodi PIAUD, BKP dan sebagainya gitu kan. Itu materi-materi yang lain gitu, seperti mungkin materi agrobisnis, agribisnis seperti itu, atau pariwisata berbasis syariah gitu kan. Berarti Ya, Stitnu ini akan dibuat terbuka ya Pak ya? iya Dibuat kita terbuka dan mahasiswanya siap untuk terjun di bidang apapun ya Pak? iya kita akan dibuat terbuka Mhm. seperti itu ya. Jadi kita menginginkan bahwa mahasiswa kita ini adalah mahasiswa yang sarjana yang siap pakai di masyarakat gitu kan. Jadi apa yang dibutuhkan masyarakat, alumni kita sudah siap seperti itu ya. Dan yang kami selalu tanamkan kepada mahasiswa bahwa ketika lulus dari Institut Al-Farabi Pangandaran itu, jangan jangan terlalu banyak berpikir mau bekerja di mana, tapi bagaimana kita itu membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya seperti itu ya, begitu. Makanya kita itu bekali mahasiswa juga itu seperti materi entrepreneurship atau edupreneurship dan sebagainya gitu kan. Dan kita kerjasama dengan beberapa organisasi pengusaha begitu ya, supaya mereka bisa berinteraksi dan belajar kepada para pengusaha-pengusaha gitu kan, supaya mereka itu bermental entrepreneur, bermental pengusaha, dan nanti akan timbul keberanian untuk menjadi seorang entrepreneur, baik entrepreneur di bidang pendidikan ataupun di bidang lainnya seperti itu ya. Baik, baik. Membentuk sarjana yang siap pakai dan juga membentuk sarjana yang menciptakan lapangan kerja ya Pak ya. Ya, Berarti itu kan harus ada pengembangan SDM-nya dulu ya Pak ya, di ya, bidang mahasiswa ataupun dosennya, sehingga mulai dari level mahasiswanya harus sudah berkarya, harus sudah berprestasi gitu Pak. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah sampai saat ini Pak, indeks prestasi kita yang antar lomba-lomba mahasiswa itu masih rendah itu Pak. Nah, ya, kira-kira gimana Pak solusinya itu? ya begini ya, untuk meningkatkan ya kualitas SDM mahasiswa. Pertama itu ya kita itu harus mengupgrade dulu dosennya Mhm. ya. Yang mana dosen ini adalah sebagai apa? Sebagai pendidik, juga sebagai peneliti ya, yang membimbing mahasiswa itu
untuk bagaimana mahasiswa itu bisa berkembang dan memiliki pengetahuan yang luas, dan tentunya nanti akan meningkat ya kualitasnya gitu, seperti itu ya. Maka nih dosen ya kita akan terus kita support ya, kita bantu mereka untuk mencari ilmu dan meningkatkan skill dosen gitu kan, sehingga mengajar mahasiswa itu tidak stagnan, Monoton ya tidak Pak. monoton seperti itu kan ya, tidak monoton. Tapi ada variasi-variasi baru lah ya, untuk bisa membawa mungkin membawa pengetahuan yang baru, kekinian gitu kan. Apalagi sekarang kita ini sudah masuki revolusi 4.0 kan, dan akan memasuki revolusi 5.0. 5.0 seperti itu ya. Maka ini gitu kan, jangan sampai dosennya gaptek, mahasiswanya bagaimana gitu. Nah, jadi dosen dulu seperti itu ya. Baik, Gitu. baik. Dan juga kita berikan kesempatan kepada mahasiswa itu untuk mengembangkan dirinya itu dengan bergabung di berbagai macam komunitas seperti itu, ataupun organisasi ekstra seperti itu kan, baik organisasi ekstra kemahasiswaan ataupun organisasi lain yang sekiranya bisa menambah skill mereka seperti itu ya. Baik Pak, kemudian ada trennya Pak ya, mungkin di 2 tahun ini tuh Pak di Stitnu kan baru banyak yang berprestasi di bidang mendongeng, kemudian lomba nyanyi itu Pak, yang kebanyakan didominasi oleh yang PIAUD untuk yang pendidikannya. Sedangkan dari MPI ini kan baru banyak yang di bidang olahraga gitu Pak ya, volleyball dan juga sepak bola gitu Pak. Nah, kira-kira kenapa kok mahasiswa MPI-nya bisa agak tertinggal atau mungkin belum sepesat perkembangan di PIAUD itu Pak di bidang prodinya sendiri? Kira-kira itu kenapa dan gimana juga tuh solusi pemecahannya itu Pak? Ya, begini ya. Sebetulnya kalau dikatakan mahasiswa MPI itu tertinggal dari PIAUD, enggak juga sih. Karena banyak indikator yang bisa dijadikan cara untuk menilai gitu kan, baik dan tidaknya suatu prodi seperti atau mahasiswa di prodi MPI atau di prodi PIAUD gitu kan ya. Jadi kalau tadi nampaknya kegiatan MPI ini kok hanya olahraga saja gitu, tapi sebetulnya di luar itu menurut saya itu banyak juga sih gitu. Ada seperti kajian kitab kuning aja, ada juga komunitas karya ilmiah gitu kan, juga ada yang aktif di organisasi ekstra gitu kan, sehingga mereka itu menyiapkan kajian-kajian, mengkaji tentang sosial, mengkaji tentang kebijakan-kebijakan pemerintah, mengkaji tentang problematika masyarakat seperti itu ya. Nah, ini salah itu kebanyakan yang aktif di MPI itu yang banyak terjun di masyarakat seperti itu ya. Itu kebanyakan gitu ya di MPI. Jadi masing-masing punya kelebihan ya, baik Berarti berbeda jalur ya Pak ya? berbeda jalur gitu. Kalau memang PIAUD itu fokus di bidang yang menunjang kepada kemampuan sebagai pendidik seperti mendongeng, menyanyi gitu kan, menguasai tari-tarian ya, itu memang sudah seharusnya. Tapi kalau MPI ini kan karena memang diproyeksikan menjadi seorang leader gitu kan ya, itu harus betul-betul menguasai segala sesuatu gitu ya, tentang kemasyarakatan, tentang bagaimana cara memimpin, tentang bagaimana cara berorganisasi begitu ya. Begitu. Jadi ketika mereka lulus itu sudah siap seperti itu. Dan saat ini mayoritas mahasiswa MPI itu sudah seperti itu. Sudah aktif di masyarakat seperti itu. Baik. Menarik ya Pak ya perbincangan dengan Bapak, tapi karena memang waktu terbatas dan juga Bapak punya agenda lain,
boleh ditutup dengan apa sih Pak harapan Bapak untuk Stitnu Al-Farabi ke depannya? Baik, harapan saya itu tentunya ya ini sebagai harapan semua mahasiswa ya dan semua sivitas akademik Institut Al-Farabi bahwa secepatnya pihak pemerintah itu segera untuk yang kedua yaitu untuk Institut Al-Farabi ini bisa semakin hidup budaya akademiknya seperti itu. Jadi ketika budaya akademik hidup, maka otomatis kualitas dari mahasiswa itu akan meningkat. Ketika kualitas mahasiswa meningkat, maka otomatis ketika mereka sudah menjadi sarjana itu tingkat kemanfaatan untuk masyarakat juga itu akan maksimal seperti itu. Itu harapannya. Ya, itu saja. Baik. Terima kasih. Menarik ya diskusi dengan Pak Ketua ini. Semoga di lain waktu kita bisa nyambung lagi Pak Ya. perbincangan ini dan juga bisa secepatnya Stitnu ini berubah menjadi IA INU Pangandaran ya Pak ya. Ya, IA amin. INU Al-Farabi Pangandaran. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak sudah berkunjung ke studio kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.